Sensei. Ini belum mulai kan? Iya, belum mulai, Kak. Belum mulai kan? Mau dimulai? Silakan Oh, diajak lagi kirain teman-temannya. udah selesai. Oke, Sensei. Ini lagi temannya ya. Yang belum gabung, yang bisa gabung boleh ikut gabung gitu ya. Dimulai saja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Haryanto. Di sini saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara seminar online kali ini bertemakan 5 teknik membaca dengan efektif. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya buka seminar ini dengan mengucapkan bismillah, dan kepada Bu Tranika saya silakan. Terima kasih yang sudah membuka acara ini ya. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator ya yang akan memandu jalannya hari ini ya. Dahulu saya Tranika dari Yadika Soreang ya. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta bisa gabung kesempatan kali ini. Materi hari ini sangat kita di sini akan mendiskusikan membaca buku efektif ya. Nah, center hari ini adalah belum dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu presenter kita hari ini ya. Presenter hari ini ya dari SMA. Nah, di sini pendidikannya dari 18 sampai 2014 ya. Kemudian di SMP-nya 4 Cimahi 2014-17. Sekarang dari sampai dengan tahun sekarang negeri 6. Kemudian Anika mempunyai pengalaman organisasi yaitu sebagai Duta HAM 18 sampai 2000. Kemudian sebagai forum belajar sadar hukum di Cimahi ketuanya, juga organisasi siswa intrasekolah ya. Nah, untuk namanya disebutkan ya proses belajar ya, sangat menyukai proses belajar. Ini kelihatan ya, kecil ininya. Proses belajar dan senang bermain musik dan menyanyi, suka juga menggambar dan aktif dalam untuk alamat mungkin di Jalan Melani Jawa Barat ya. Untuk WhatsApp ada di 0654 828. Emailnya itu Anissa Ayu
gmail.com ya. Nah, itu CV dari presenter kita hari ini ya. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada presenter kita memaparkan. Silahkan untuk memulai pemaparan materinya. Oke, terima kasih kepada Bu Tranika selaku moderator yang telah mempersilahkan waktu dan tempatnya, dan juga kepada host kita Kak Andre Haryanto dari SMKN 11 Bandung yang telah membuat acara ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi yang akan dibahas. Sebentar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 5 teknik membaca buku dengan efektif. Kenapa sih saya ingin membahas ini? Karena ini tuh berawal dari kurangnya minat baca di Indonesia. Soalnya, menurut data dari World Most Literate Nation atau WMLN gitu, Indonesia menduduki peringkat 60 dari 63 negara dalam minat membaca. Kenapa sih bisa sampai kayak gitu? Ya karena masyarakat Indonesia sendiri memang kurang gemar membaca dari dulu. Nah, dampaknya tuh apa? Nah, ini tuh ternyata sangat berdampak buat kelangsungan kualitas hidup manusia, maksudnya berpengaruh ke SDM-nya. Nah, salah satu dari yang paling penting dampaknya pertama itu kalau kita sering membaca buku, yang pertama-tama dapat membiasakan diri untuk fokus. Karena dengan membaca buku, kita dapat memaksakan diri untuk memahami apa sih isi dan esensi dari bacaan tersebut, bagaimana sih jalan pikir si penulisnya. Jadi kita dipaksakan diri untuk memahami sesuatu. Yang kedua juga akan meningkatkan kognitif. Ini tuh orang yang memiliki kebiasaan membaca buku otomatis pasti memiliki kognitif yang cukup tinggi dari yang tidak membaca buku. Selain itu, yang ketiga adalah memiliki banyak referensi. Tentu saja menjadi orang yang memiliki banyak referensi itu sangat menyenangkan karena kita selalu tahu apa yang harus kita lakukan dan selalu memiliki banyak ide dan referensi untuk melakukan suatu hal. Yang keempat adalah memiliki sudut pandang yang beragam. Nah, ini yang paling fatal. Soalnya kalau misalnya kita nggak punya sudut pandang yang beragam atau ekstrim ke hanya satu sisi aja, itu akan menyebabkan kita ini ya radikalisme atau misalnya tindakan terorisme atau apa. Makanya oleh karena itulah kita harus memiliki sudut pandang yang beragam dengan cara membaca banyak buku dengan referensi yang berbeda-beda. Di sini ada quotes dari Profesor Charles William Eliot, ke-21 President of Harvard University, Amerika. Katanya, buku adalah guru yang paling sabar dan penasehat yang paling bijaksana. Kita bisa mendapatkan banyak hal dari buku tanpa kita merasa digurui oleh sang buku. Tentu saja saya sependapat dengan Profesor Charles karena dengan buku itu kita bisa lebih bebas belajar. Kita tuh lebih terserah kita mau belajarnya kapan, mau malam. Kalau misalnya diajarin mungkin ada, tapi ada yang bagus, cuma lebih afdol kalau misalnya kita baca sendiri gitu referensi bukunya. Selain itu kita juga mendapat hal dari buku tanpa kita merasa digurui oleh buku karena kita sendiri yang ingin membaca buku tersebut. Nah, langsung aja nih ke teknik membaca buku. Yang pertama ada teknik skimming. Teknik skimming adalah teknik membaca dengan cara memetik esensi dari sebuah bacaan dengan misi untuk memahami dengan cepat isi buku. Teknik ini dalam prosesnya adalah mencari sebuah data yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembaca untuk dipahami secara mendalam.
Adapun langkah yang harus dilakukan dalam melakukan teknik ini pertama-tama adalah mengidentifikasi pokok utama buku. Yang kedua adalah memahami asumsi dan opini orang terhadap buku. Jadi kita mungkin kalau misalnya pakai teknik skimming ini kita bisa cari referensi dulu, resensi bukunya dulu, tentang apa sih ini bukunya. Terus kita juga bisa baca-baca spoilernya dulu, terus kita ini baru cari poin esensial dalam buku. Terus selain itu kita juga harus mengetahui cara dan jalan pikiran penulis dalam urutan gagasan utama dan mengorganisasi tulisan. Artinya kita harus berkenalan dulu dengan penulis, maksudnya cari tahu dulu pengalaman si penulisnya apa, terus dia juga sudah lama meneliti di bidang apa, jadi kita lebih tahu cara berpikir sang penulis tersebut. Yang kedua adalah teknik scanning. Kalau teknik scanning adalah teknik membaca dengan cara cermat dan cepat. Tujuan teknik membaca scanning adalah untuk mendapatkan data dan fakta dari suatu bacaan. Kalau teknik scanning ini biasanya dipakai untuk membaca buku-buku ini ya, yang buku yang kamus, yang semacam-macam seperti itu, atau enggak buku telepon. Nah, langkah-langkahnya, bacalah bukunya dengan cepat, lompatlah pada bagian yang penting saja, terus juga gunakan imajinasi untuk memahami bacaan. Jadi kita nggak asal baca-baca tanpa tahu maknanya, perlu dibutuhkan imajinasi buat maksud sama apa yang dituliskan. Terus juga kita biasanya dilakukan saat membaca kamus atau buku telepon. Yang ketiga, teknik selecting. Selecting adalah teknik dalam memilih suatu bacaan tergantung pada kebutuhan si pembaca. Aktivitas teknik selecting ini dilaksanakan sebelum membaca, yakni pada saat memilih judul berita pada media daring atau koran yang sesuai dengan kebutuhan si pembaca. Nah, biasanya teknik selecting ini digunakan untuk orang-orang yang sudah memiliki tema atau misalnya mau mengkaji sesuatu. Nah, dia ini di awal-awal udah nyiapin dulu judul nih, terus kita tinggal cari buku dulu apa yang cocok dengan materi yang kita butuhkan. Lalu yang keempat adalah teknik SQ3R. SQ3R ini dibagi jadi 5. Yang pertama adalah kita harus survei dulu, yaitu mencari informasi mengenai buku atau spoiler. Ya, kalau misalnya SQ3R ini jadi gabungan dari ketiga teknik-teknik sebelumnya. Kita harus spoiler dulu, harus cari tahu bukunya, harus kurang lebih tahulah gambaran besarnya. Yang kedua, adakan pertanyaan-pertanyaan dan cari jawaban sendiri. Nah, sebelum baca bukunya boleh tuh ditulis pertanyaan-pertanyaan untuk dicari jawabannya selama membaca buku. Seperti misalnya kalau kita lagi baca buku misalnya tentang misalnya tentang dunia Sofi nih, filsafat kan itu. Kita cari dulu aja kita cari pertanyaan, misalnya kita penasaran kenapa sih filsafat itu dipandang seperti ini. Nah, kita bisa langsung selagi cari informasi tersebut jawabannya apa. Selain itu yang ketiga ada teknik ada read ya. Nah, di cara yang ketiga ini kita langsung aja baca. Jadi baca itu bukan di teknik yang pertama, tapi kita harus survei dulu, terus kita harus questioning dulu. Dibaca ini tekniknya tinggal ini aja sih, mudah melambatkan di bagian yang penting dan mempercepat di bagian yang kurang penting. Yang keempat, recite atau menghubungkan informasi dengan informasi yang sebelumnya. Nah, kita harus cross-check dulu nih, informasinya betul nggak, jangan makan mentah-mentah apa yang ada di dalam buku tersebut. Yang kelima, review atau melihat kembali keseluruhan isi buku.
Nah, untuk review ini berarti kita tinggal baca ulang aja bukunya, karena sesuatu yang berulang itu akan lebih masuk, biasanya lebih mengingat dan lebih membekas, otomatis akan menjadi long term memory juga untuk kitanya. Nah, langsung aja ke yang terakhir ini, teknik skipping. Skipping adalah aktivitas membaca di mana pembaca mengacuhkan bacaan yang tidak dibutuhkan atau bacaan yang telah dipahami. Lebih sederhananya, bila sebuah bacaan sudah tidak penting bagi pembaca, maka diacuhkan saja. Teknik membaca ini bisa dimanfaatkan pada hampir semua macam bacaan. Lebih konkretnya adalah ketika kita membaca sebuah iklan baris pada koran, teknik membaca skipping juga bisa disebut baca lompat. Sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Itu ya sudah kita dengarkan bersama-sama ya pemaparan ini 5 cara membaca dengan efektif ya. Mungkin di sini saya akan sebutkan. Jadi kelima teknik yang tadi, yang pertama tadi ada teknik, kemudian ada teknik skimming, kemudian ada teknik selecting, yang ketiga ada teknik SQ3R ya. Dan yang terakhir tadi adalah skimming ya. Nah, itu mengenai membaca dengan efektif ya. Ini ya, silahkan para, jika ada yang ingin boleh, jika ada pertanyaan silahkan untuk dipaparkan secara langsung ya, dan tidak mikrofonnya mungkin boleh di pertanyaannya gitu. Sambil menunggu ditanyakan, itu host sudah mengirimkan ininya, link absensinya ya, mengisi yang sudah dikirim di chat. Oke. Ananda sekalian, Bapak Ibu, apakah Anda bertanya gitu ya? Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan, mungkin di sini saya ingin ya. Nah, maksud istilahnya sharing saja mungkin. Memang kelima teknik ini gitu. Teknik-teknik yang untuk membaca dengan efek tuh. Mungkin kalau lucu ya ininya dengan istilah baca loncat, memang namanya juga skipping gitu ya. Mungkin dari para peserta ada yang ingin bertanya, ingin sharing juga gitu ya. Dari mungkin dari kelima teknik ini, teknik mana sih yang yang senang ya, paling di itu teknik yang mana sih? Oke. Baca. Jadi pertanyaannya teknik apa yang paling baik untuk digunakan ya, Bu?
Oke, jadi Cek. ya, jadi Terdengar? maaf Bu, tolong ulangi pertanyaannya, saya kurang. Paling sering digunakan oleh gitu. Oh, nah gini Bu, jadi kebanyakan orang justru nggak pakai teknik ini Bu. Jadi kebanyakan orang itu Jadi langsung baca aja. gitu. Pakainya teknik apa? Kalau yang teknik paling recommended sih menurut saya SQ3R barusan Bu. Karena itu udah paling lengkap, kita harus survei dulu siapa penulisnya, latar belakang bukunya. Jadi kita udah punya gambaran sebelum baca, jadi lebih mudah juga Bu untuk dipahami. Iya. Berarti ini ya, apa namanya, tip itu ternyata ya di kelima yang efektif tadi itu teknik yang SQ3R ya. Iya Bu, betul. Gitu ya. Dari ada apa? Dari menyurvei dulu ya, kemudian ada pertanyaannya terlebih dahulu, question ya, kemudian read, kemudian recheck ya, dan review gitu ya. Ya, Itu Bu. memang sudah jelas. Mungkin kalau dari pengalaman saya sendiri gitu ya, untuk teknik yang di sini itu untuk dulu waktu saya mencari data untuk skripsi, bahan skripsi, itu saya membacanya teknik scanning ya. Jadi saya hanya membaca inti-inti yang saya cari saja gitu. Jadi tidak hanya membaca semuanya gitu ya. Iya, Bu, Oke, betul. mungkin tadi sudah jelas ya. Ini saya hanya menyampaikan teknik dari kelima teknik ini, mana sih teknik mana yang sudah saya lakukan gitu ya. Kemudian di sini Tacet, terima kasih Bapak instruktur kita ya, Pak Ridwan Hidayat, katanya mantap, ya tidak ada komentar dari Bapak. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Tidak ada pertanyaan lagi ya di para peserta. Mungkin saya cukupkan sekian ya. Terima kasih kepada yang sudah menyampaikan materinya, sangat bagus ya dan sangat bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Ya, Bu, terima kasih. Tingkat membaca kita ketika kita sudah ya mengenai tekniknya seperti apa ya, mungkin lebih lagi udah mungkin itu saya di sini Bu, undur diri ya. Ini ada yang bertanya Bu dari Kak Melinda. Izin bertanya, kalau baca novel harus memakai teknik yang seperti apa? Harus memakai teknik seperti ini juga katanya. Oke, terima Ada kasih atas pertanyaannya pertanyaannya. dari Melinda. Oh ya, ini baru masuk. Oke. Anissa untuk langsung dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya Melinda Anggreni. Jadi, kalau menurut saya kalau baca apapun itu harus selalu pakai teknik. Maksudnya jangan langsung asal-asal baca aja, kalau enggak nanti jadi ngambang bukunya. Jadi kita susah fokus karena kita nggak tahu apa sih yang kita cari, apa sih topik penting yang mau kita cari. Jadi kita kadang baca tapi nggak masuk gitu. Nah, kalau misalnya baca novel sendiri sih bagusnya pakai ini ya, tadi teknik SQ3R. Karena kita juga tetap harus tahu dulu latar belakang penulisnya. Jadi dengan begitu kita jadi lebih bermanfaat gitu. Terus juga kualitas buku kan sangat mempengaruhi ke kitanya juga, kualitas buku yang kita baca ya kualitas kita juga, makanya kita harus selektif dalam membaca buku gitu. Terima kasih. Itu mungkin ya untuk jawaban dari pertanyaannya Melinda ya. Jadi apapun yang kita baca gitu ya, mungkin tadi ada memang teknik untuk membaca apapun ya. Misalnya tadi kan kalau untuk membaca novel mungkin pakai teknik yang scanning kan nanti bakalan ngambang
ngambang gitu ya. Jadi tadi benar, apa yang kita baca gitu tidak akan ngerti gitu apa maksud dan tujuan dari membaca buku itu gitu ya. Tetapi jika tadi ya yang saya ceritakan itu pengalaman saya sendiri gitu, kalau mencari data saja, misalnya kita satu maksud saja gitu, nah itu baru boleh menggunakan teknik Anissa ya gitu. Iya, boleh. Pertanyaan lagi dari yang lain? Ada ya, jangan lupa presensinya boleh diisi ya. Mungkin itu saja penyampaian materi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya ya. Terima kasih. Saya mohon izin kami saya serahkan kembali kepada hari ini ya. Ya. Silakan, Baik, terima kasih Bu Tranika. Pada seminar kali ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya. Dari misalnya sendiri ada 5 teknik membaca dengan efektif yang bisa diterapkan oleh kita semua. Dan juga ada tadi sedikit share pengalaman dari Bu Tranika. Baik, untuk mempersingkat waktu aja ya, mungkin karena udah azan, yang lain dimohon untuk mengisi presensinya tadi ya. Jangan lupa. Nah, sekian mungkin dari kami. Mari saya tutup acara seminar ini dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung tutup ya Bu rekodnya.